Ya jadi saya mohon maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Mengelola Islam kayak saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan karena punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok. Nida itu bengok, manggil-manggil keras. Terus sama Allah ayat turun innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam yang enggak berani. Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah, assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya ada ganggu saya, anak saya ada, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga, makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa enggak, tahu. Kadang-kadang kiainya juga senang ditamoni lah, itu kan ya sudah nggak tahu, itu kan haknya, itu kan apa haknya. Nah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban, karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor nih kalau pas di luar kan jenengan milik kamu, kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu. Itu kan bisa masalah itu kan. Loh itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya itu? Itu di atas rektor itu. Umar. Itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar jedar itu. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami. Ya makanya kalau rektor di rumah jangan ada yang main ke sana, itu wilayah-wilayah privat itu. Bisa masalah besar itu, wah. Apalagi pas dimarahin di video, wah. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan. Jadi makanya saya tadi bilang kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan tuh cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi. Langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'ajabatu ajizatu. Dia ngelihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak nggak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak. Kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa? Dihar, karena beda sekali perspektifnya. Beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan, saya ulang lagi. Karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah, saya istri saya dihar gini. Yang matur pertama itu suaminya. Namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat, sama ambil saja Aus bin Somit. Enggak usah diteliti jadi disertasi, itu enggak usah.
Disertasi kok ilmunya copy paste. Mau nanti disertanya kata Gus Wak kacau itu, enggak ilmiah itu ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari kamu biaya pakai maktabah Samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya. Pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu gak mutu ya. Datang. Ini cerita surat Mujadalah tadi kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah kalau dia itu kayak tolak. Iya. Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Khawlah itu cantik betul. Agak jorok orang. Agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana? Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak gak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala syababi, muda saya, cantik saya dihabiskan oleh dia, maksudnya suaminya Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada digar yang kayak tolak. Tadi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau saya laporkan Allah Ta'ala. Oh itu kalau nggak perempuan tidak bisa. Woi. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlah ini terus pulang di kamar dia sujud, ya Allah bilangin nabimu ini hukum apa. Bilangin nabimu ini hukum apa ya. Saya sudah tidak cantik, sudah tua, kalau kejadian ini ketika saya masih cantik nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilayya ja'u. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya. Pasti langsung nikah apa? Lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan nggak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dihar itu tidak sama dengan apa? Tolak. Terus Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Khawlah. Gugat aja diterima. Datang. Nggak, supaya Pak Rektor ini hati-hati ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu itu. Ya sudah akhirnya itu kata Sayyidah Aisyah, saya tahu betul Nabi itu di sini, Khawlah di sana. Itu kalau nggak Nabi nggak tahu. Ternyata tadi Khawlah di kamarnya itu munajat betul. Makanya disebut qad sami Allah qaulal lati tujadil. Tujadiluka itu bukan diskusi, mujadalah itu ada ngawurnya. Bahasa Arab mujadalah itu beda. Mujadalah itu ada ngawurnya, ada kasarnya. Bukan tastafti. Kalau tastafti itu minta fatwa masih normal beretika. Tujadilu bukan tastafti. Kalau tastafti kan masih beretika. Mujadalah itu agak ya debat.